Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili rushdih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Sang Pencipta. Kita bisa datang ke masjid ini, mendatangi kajian, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Kadangkala ada manusia yang merasa sudah berbuat baik kepada Allah. Ya, siap. Kayaknya dimiringin gitu. Ini buat gimana? Yang ini suara dalam. Masya Allah. Iya. Sampai mana kita jamaah? Terkadang ada manusia di antara kita nih yang merasa udah berbuat baik. Padahal kebaikan yang dia lakukan tuh bisa dia lakukan karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa sholat karena Allah memberikan taufik kepada kita bisa sholat. Kita bisa datang ke rumah Allah ini karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini hari Sabtu mungkin sebagian sibuk kerja, tapi kita milih datang ke tempat ini. Itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tidak yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Bahkan tidak sah salat seorang hamba tanpa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya beliau tidak butuh dengan salawat kita. Allah sudah bersalawat kepada beliau. Malaikat-malaikat Allah udah bersalawat kepada beliau. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ditutup kupingnya. Karena ini panggilan khusus. Allah tujukan buat hamba-hambanya yang khusus. Itu yang beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali membaca di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Coba saya mau tanya, berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu di Al-Quranul Karim? Saya mau kasih hadiah nih, mumpung ada hadiahnya di sini jamaah. Jamaah, kita ini ngaji, hatam ya, tapi terkadang ngelewat tuh ya ayyuhalladzina. Kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak. Kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, rungokno. Katanya seperti itu. Dengarkan. Fa imma khairun tu'mar bihi. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada satu dari dua hal. Kebaikan yang engkau dikasih tahu sama Allah agar kau mengamalkannya, atau ancaman dan keburukan yang Allah ingin memperingatkanmu supaya kau nggak kena sama bahaya itu. Maka sekali lagi kalau kita baca Quran pas lewat ya ayyuhalladzina amanu berhenti.
cari terjemahan. Nih Allah panggil aku nih. Aku nih beriman. Aku yakin bahwasanya Allah panggil aku. Cari buku terjemahan. Kalau nggak punya terjemahan, berangkat ke ustadz, berangkat ke masjid Al-Mina. Datang ustadz nih, kok Allah panggil aku di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya ustadz? Ternyata wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tahu selama ini orang tua sibuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Orang tuanya sibuk menyelamatkan anaknya dari hujan, dari panas. Tapi jarang di antara kita yang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji itu tadarus atau pas Ramadan, kadang kala orang pada hatamin, pas lewat ya ayyuhalladzina amanu kasih tanda. Ya ayyuhalladzina amanu, halaman sekian. Terus nanti kita cari tahu. Kembali kepada salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasulullah SAW, kenapa kau sujud syukur? Kata dia, atani Jibril. Jibril tadi datang kepada aku. Dia memberikan kabar gembira. Anna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolat satu kali ini buat aku, kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat 10 kali buat dia. Nabi sujud syukur karena ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar bagi umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai saat ini, ya berusaha waktu-waktu kita isi solawat buat Nabi SAW. Masuk rumah, keluar rumah, ibu-ibu sambil nyapu rumahnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya terus sambil goreng isi dengan salawat. Ada seorang wanita di Jogja, wanita tua. Dia itu kalau sore berangkat ke musola dekat rumahnya. Di musola, depan musola itu ada pohon mangga atau pohon apa, daunnya banyak yang jatuh. Tiap sore dia itu dipilih daunnya itu, dikumpulin pakai tongkat, ada pakunya tuh, kumpulin. Remaja masjid itu bingung sama ibu tua ini. Ibu ini kok repot-repot, lalu pakai sapu wis mari. Tapi satu-satu dia kumpulin. Besok sorenya sama anak-anak muda tuh disapu semuanya. Ibu tua tuh datang ke masjid. Sudah bersih. Nangis ibu itu. Anak muda bingung, anak remaja masjid, loh, kok malah nangis ibu ini? Kan seharusnya udah alhamdulillah udah ada yang bersihin gitu kan. Apa kata ibu itu? Saya dengan setiap daun itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia kumpulin. Kadang-kala ada amalan-amalan yang kita meremehkannya, jemaah. Di situ ada pahala yang besar. 10 kali Allah solawat buat kita. Allah solawat. Allah yang menciptakan langit 7 lapis tuh. Allah yang memiliki bumi dan isinya bersolawat kepada kita 10 kali. Apa masih kita akan meremehkan bersolawat untuk Rasulullah SAW? Semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri beliau, kemudian untuk putra-putri beliau, dan untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama, untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi ajma'in. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang penulis dari Mesir. Dia menulis di buku dia ketika umur dia 40 tahun. Ingat, kalau kita bicara 40 tahun ini 40 tahun Hijriyah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu katanya orang Jawa bulan kecepit.
Hah? Apit ya, bulan Apit ya. Kalau di Jember itu bulan kecepit kata dia. Biasanya penghasilan kata mereka berkurang kata dia. Dagangan ya kalau hasilnya biasanya banyak. Betul itu terjadi karena memang Dzulqa'dah ini di antara 2 hari raya. Di antara Syawal dan Dzulhijjah. Jadi orang ngumpulin duit buat Dzulhijjah. Sudah dia nggak banyak belanja, dia persiapan buat kurban dia seperti itu. Dzulqa'dah. Jadi kita bicara 40 tahun tuh 40 tahun Hijriah. Saya mau tanya nih, ada orang yang umurnya 50 tahun Hijriah. Saya mau kasih hadiah. Yang sudah 50 tahun. Berarti kita harus tahu tanggal lahir secara Hijriah. Jangan meremehkan bulan Hijriah jemaah. Bulan Hijriah ini alhamdulillah di sini ditaruh di atas, biasanya ditaruh di bawah tuh. Tuh bulannya kita umat Islam. Umat Islam semua peradaban, semua umat itu punya kalender. Semuanya. Dan itu bebas karena semua umat umpamanya orang-orang Romawi, orang-orang Masehi punya penanggalan yang dibawa Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang terhitung dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam yang diklaim oleh mereka sebagai anak Tuhan. Itu permulanya dengan tanggalan Masehi. Orang Cina punya kalender sendiri. Apa kalendernya orang Cina? Hari rayanya orang Cina apa namanya? Imlek. Mereka punya seperti itu. Kemudian orang Yunani punya sendiri. Orang Jawa punya. Kalau orang Jawa biasanya ada Pahing, Wage, Pon, Kliwon, itu penanggalan Jawa. Islam punya penanggalan sendiri. Dan kita orang Islam pun harus bangga dengan penanggalannya. Maka kembali saya tanya, siapa yang hafal tanggal lahirnya Hijriah? Insyaallah. Tanggal berapa lahir? Masya Allah. 1399. Kapan mulai tahu itu mas? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih ke beliau. Hadiah. Iya, mana di sini yang tahu tadi? Nah, 1394. Masya Allah. Mulai kapan tahu tanggal lahirnya? Baru 2 tahun yang lalu. Nah, fadhal. Ya kebanyakan kita kan ketika lahiran aktenya itu Masehi. Ya sebagai umat Islam Masehi nggak apa-apa, udah kan memang negara kita pakainya Masehi. Tapi kita orang Islam nih kita harus tahu kita pakai ditulis ketika lahiran tuh tulis Hijriahnya supaya kita tahu tatkala kita umur 40 tahun apa yang harus kita lakukan. Nabi kita Muhammad SAW umur berapa meninggal? 63 tahun Hijriah, bukan Masehi. Hati-hati. Kadang kalau ada orang ngomong berapa umurnya bapak? 63. Kayak umurnya Nabi. Loh, udah sama. Nabi itu hitungannya pakai Hijriah. Jadi bapak ini Masehi sudah lebih dari Rasul SAW. Karena kira-kira setiap 30 tahun itu beda 1 tahun. Jadi kalau 100 tahun Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua tidur? 309 tahun pakai bulan Hijriah. Kalau hitungan Masehi mereka 300 tahun. Karena hitungan pakai bulan itu lebih cepat. Nih, sastrawan dari Mesir ini ketika umurnya 40 tahun secara Hijriah. Dia mengatakan, "Laqad balagtu qimmatal haram. Thumma inni bada'tu al-an fi an-nuzul. Wala adri hal sa'anzilu bihudu'in am tata'atharu bi at-tariq fa asqut ila as-sabah ila ma'waya al-akhir ila al-qabr." Kata dia, aku sudah sampai puncaknya piramid. Jadi orang umur 40 tahun dia udah sampai puncaknya piramid. Sekarang aku nih sudah mulai turun. Jadi orang kalau sampai puncaknya nggak mungkin naik lagi. Orang sampai puncaknya gunung
sampai situ dia akan turun. Kata dia, aku nggak tahu perjalanan turunku ini akan nyaman atau perjalanan turunku itu akan cepat dan aku masuk ke dalam kuburan. Karena ada orang yang 40 tahun, 41 mati. Nggak nunggu tadi disebutkan 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, dia mengingat tentang angan-angan dia. Ketika dia masih kecil ya, dia ingin punya ini, punya itu. Biasa anak-anak kecil kan punya cita-cita. Ketika umur 40 tahun, dia sudah mulai berpikir. Aku sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan bekal menuju ke kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka saya mau kasih hadiah kepada yang lewat 70 tahun. Masya Allah. Masya Allah kayaknya. Bapak, ini hadiah buat bapak Pak ya. Masya Allah. Fadl kasihkan ke bapak itu. Masya Allah. Berapa? 92 tahun. Tinggal satu jemaah. Wa aqalluhum. Kata Rasulullah SAW, sedikit yang lewat 70 tahun itu sedikit. Alhamdulillah kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seorang di antara kita yang umurnya lebih dari 70 tahun. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kita ini kalau ada orang banyak berbuat dosa, banyak membuat keributan di warga paga sini, apa yang kita lakukan? Kita akan melihat, ya Allah, muka-muka cepat mati wong iku ya. Betul. Karena memang orang buruk sekali dia. Bertambah umur dia, bertambah keributan di kampung ini. Tapi ketika dia mati, selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama membagi kehidupan manusia itu jadi 3 bagian. 20, 20, 20. 20 itu masa muda. Tambah 20 sampai umur 40 tahun tuh masa kematangan. Matang tuh, kalau buah itu udah matang tuh. Setelah itu sudah masa persiapan untuk mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi nanti dibaca tuh surat Al-Ahqaf ayat 15 berkaitan dengan umur 40 tahun ini. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, sehingga tatkala seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia, sampai umur 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, wa ala walidai, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan bantulah kami untuk beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki untukku di keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat, aku kembali kepadamu, dan aku termasuk orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin, umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi. Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Persimpangan jalan terakhir, ini terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga, jalan ke depan menuju ke neraka, jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas.
Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kata dokter, orang kalau sudah umur 40 tahun makannya nggak pakai mulut, makannya pakai otak. Makannya tuh mulai mikir, ini kolesterol enggak, ini gula, ini asam urat, enggak lah, anak nasi sama telur asin aja. Iya, mulai dia berpikir, enggak sembarangan dia makan. Karena dia tahu organ-organ di tubuhnya tidak seperti ketika dia muda, enggak sama. Ketika umur 25 tahun sate kambing 50 tusuk habis. Umur 40 tahun sate kambing, enggak lah sate ayam aja. Udah mulai dia berpikir. Nah, harus dia berpikir. Karena demi kebaikan dia sendiri. Itu enggak haram, enggak. Tapi dia ingin yang lebih baik buat dirinya. Kemudian dalam urusan agama dia harus bersiap-siap. Sudah lewat tuh 40 tahun Allah kasih umur kepadaku. Apa yang aku lakukan selama ini? Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab man balagha sittina sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umr. Bab berkaitan dengan orang yang umurnya 60 tahun tuh Allah telah memberikan uzur kepada dia, memberikan alasan kalau dia nggak bertobat untuk diazab kelaknya. 40 tahun lewat sampai umur 60 tahun belum tobat-tobat tuh bahaya yang seperti itu. Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Ini Imam Bukhari menyebutkan ayat ini. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit, berteriak. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang masuk neraka nih, yang diazab di sana, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian? Udah ditambah waktunya, udah ditambah kesempatannya, peluangnya. Para jamaah, modal kita dalam hidup ini bukan uang, umur. Kalau masalah uang, orang punya uang 1 triliun, umurnya habis, selesai. Uangnya selesai, ditinggal sama dia. Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang yang memiliki hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan itu? Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Ibnu Abbas mentafsirkan an-nadhir, peringatan itu adalah asy-syaib, uban. Antum punya uban? Kalau bercermin ya Allah, udah tua saya. Itu peringatan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menyemir uban dengan warna hitam? Boleh mau dirubah ubannya dengan warna merah, coklat, hijau, kuning ya. Boleh, tapi enggak boleh dengan warna hitam. Supaya kau itu ingat wis tuwek. Orang kalau semir hitam merasa muda gitu kan. Tapi ketika dia ngelihat putih, dia berasa jamaah. Ana sendiri ketika nyisir jenggot kelihatan, ya Allah, udah ada ubannya, subhanallah. Supaya sadar kalau kau itu sudah hampir waktunya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hushaim Ibnu Abdul Bar menceritakan, ada salah seorang ulama yang menyemir rambutnya dengan hitam, jenggotnya dengan hitam. Lalu didatengin sama salah seorang. Orang ini tanya, ini alim ulama nih yang nyemir dengan warna hitam. Hushaim bin dikatakan kepada dia, Ustaz, ana mau bertanya tentang tafsir firman Allah. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan.
Apa makna peringatan itu? Kata Hushaim, qad qila lahu innahu syayb. Ada riwayat yang mengatakan yang dimaksud dengan peringatan adalah uban. Lalu penanya itu bertanya lagi kepada gurunya ini, bagaimana pendapatmu, wahai guruku, apabila orang didatengin oleh peringatan itu, kemudian dia semir dengan hitam? Maksudnya gurunya. Dia ini mau negur gurunya. Bagaimana wahai guruku, orang yang kedatangan peringatan itu kemudian dia menyemir peringatan itu dengan warna hitam. Lalu Hushaim ingat dan meninggalkan semir dengan warna hitam. Kadangkala kita ini nggak kepingin tua aja mah. Takut dengan ketuaan itu. Nggak bisa. Tua tuh pasti datang. Mau kembali muda. Laita syabab ya'udu yauman. Nggak bakal balik tuh yang namanya masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hajjaj Ibn Abdullah Al-Hakami, salah seorang penguasa Bani Umayyah di Damaskus, di Suriah ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah di sana dan menurunkan pertolongan mereka. Kata Hajjaj bin Abdullah Al-Hakami mengatakan, taraktul ma'asi wadh-dhunub 40 sanatan hayaan minan nas. Aku meninggalkan dosa dan kemaksiatan selama 40 tahun karena malu sama orang. Malu sama orang aku meninggalkan kemaksiatan itu. Thumma taraktuha hayaan minallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah 40 tahun aku meninggalkan dosa karena malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus Allah kasih kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ya ucapan-ucapan ulama-ulama salaf, peringatan-peringatan yang mereka berikan kepada yang umurnya 40 tahun. An-Nakhi berkata, kana yuqali sahibil arba'in ihtafid binafsik. Dikatakan kepada orang yang umurnya 40 tahun dulu, inti jaga-jaga diri ya. Inti jaga-jaga diri. Ada orang naik motor kena serangan jantung, blak, mati. Ada orang yang mati di tempat kemaksiatan. Kita sering mendengar cerita orang-orang yang minum oplosan itu. 5 orang mati sekaligus. 7 orang mati sekaligus. Rata-rata ya gitu. Orang-orang yang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa amalan yang perlu dipersiapkan kalau sudah umur 40 tahun? Itu poin yang akan kita bicarakan. Yang belum umur 40 tahun, ya siap-siap mempersiapkan diri. Karena ala bisa karena biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah menceritakan, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah ceritakan tentang peran seorang ibu. Ibu kita tuh mengandung kita selama 9 bulan dalam kondisi lemah ya. Subhanallah. Saya tahu istri saya sudah melahirkan 5 anak. Dan saya tahu persis bagaimana kondisi dia ketika dia hamil ya. Kemudian ketika dia mau melahirkan, Allahu Akbar. Kita harus sadar, kita pun pernah seperti itu di perut ibu kita. Ibu kita susah mengandung kita. Dalam kondisi wanita ini lemah, ditambah dengan beban di perut dia. Kemudian menyusui. Selama 30 bulan hamil dan menyusuinya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika umur 40 tahun, biasanya orang ini sudah mapan hidupnya. Sudah mulai punya istri, mulai punya anak, mulai sibuk dengan pekerjaannya, lupa sama orang tuanya. Lupa.
Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak, kata dia. Nah, kau punya anak, tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu, apalagi ibu. Maka doa orang yang umur 40 tahun ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, dia buka lembaran dia. Sampai mana aku sudah berbakti kepada orang tuaku, kepada bapak ibuku. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, kebaktianku? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Lalu tanya lagi, thumma man? Setelah ibu siapa Rasulullah SAW? Thumma ummuk, kemudian ibumu lagi. Tanya lagi sahabat, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah SAW? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Tanya lagi yang keempat, thumma abuk, baru setelah itu bapakmu. Istri di mana? Di bawah bapak. Apalagi anak-anak. Kalau ada 100 orang yang harus kita hormatin di muka bumi ini, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, jamaah. Sekali lagi, orang kalau sudah umur 40 tahun banyak sibuk sama keluarganya, jarang berkunjung ke tempat orang tuanya, telepon jarang, punya rezeki lupa sama orang tuanya. Karena berpikir, ya saya sudah punya keluarga sendiri. Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak, nggak lain. Engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka coba kita lihat, apakah kalau kita punya rezeki, kita sudah hadiahkan kepada orang tua kita? Kita beli mobil, kita beli ini, beli itu, beliin istri kita, beliin anak-anak kita, tapi kita lupa tidak membelikan orang tua kita. Anak-anak minta beli sesuatu, kita antar, istri kita antar. Ketika ibu, nak ibu kepingin ini nak, oh ya bu, masih belum ada duit. Masyaallah ikhwah. Maka orang yang dekat sama orang tuanya, umpamanya di Pagani, ada orang-orang yang Masya Allah tinggal satu komplek sama orang tuanya, ketemu sama orang tuanya seminggu sekali. Kata dia, iya Ustaz, anak sibuk Ustaz, anak punya pekerjaan. Nah, ibumu sibuk 9 bulan, kau dikandung oleh ibumu dalam kondisi dia harus masak, dia harus ngepel, dia harus nyapu, dia harus mempersiapkan rumah demi engkau. Apakah kau sekarang mengatakan sibuk dengan pekerjaanmu, lupa sama orang tuamu, sama bapakmu? Pernah seorang sahabat nih, udah tua renta, dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ada anak muda yang datang. Anak muda datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakku ngambil hartaku. Bapaknya ngambil harta anaknya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya, udah tua, bapaknya datang. Kita katakan anak kalau sudah umur 40 tahun mulai mapan hidupnya sudah. Datang. Wahai orang tua, nih anakmu melaporkan kau ngambil harta anakmu. Si bapak ngomong, ya Rasulullah, apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Apa nggak boleh aku ngambil harta dia ya Rasul? Aku yang membesarkan dia. Aku yang nggak tidur malam demi dia. Aku yang merawat dia, yang ngasih makan dia. Apa nggak boleh ya Rasulullah? Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah memiliki harta, nggak boleh bagi aku ngambil harta dia. Tanyakan kepada dia, untuk siapa aku berikan harta dia? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, anta wa maluka li abik. Kau, tubuhmu semua ini dan semua hartamu milik bapakmu.
milik orang tuamu. Jadi kita terhadap orang tua kita itu jamaah, subhanallah. Mau minta apa orang tua kita kasihkan kalau kita milik. Butuh mobil, fadl Pak. Apa kalau butuh mobil? Butuh motor, fadl Pak. Kadang kita berpikir, Ustaz, ini kan buat masa depan anak-anak, subhanallah. Anak-anak tuh belum berbuat baik sama kita sama sekali. Tapi orang tua kita yang berbuat baik kepada kita sampai kita jadi orang nih, kita lupa sama dia. Maka yang punya orang tua jauh, kunjungin orang tuanya. Datang kepada mereka. Kita gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ada seorang tabi'in yang menggendong ibunya dari Yaman. Sebagian mengatakan menggendong ibunya dari Khurasan untuk haji. Ketika tawaf dia mengatakan inni analahal ba'irul mudhallalu. Aku nih buat ibuku nih adalah kendaraan yang tunduk. Yang selalu dia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Ibnu Umar, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Apa dikatakan kepada dia? Wala zafratun min zafaratiha. Desahan ketika dia sakit hendak mengeluarkanmu dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu. Apalagi yang lainnya. Ada lagi yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia merawat ibunya, memandikan ibunya, mengantarkan ibunya ke toilet, ya selalu dia yang ngerjakan semuanya. Kira-kira sudah enggak aku balas kebaikan ibuku yang ibuku dulu melakukan itu kepadaku? Katakan kepada dia, lah, nggak sama yang kau lakukan sekarang dengan yang ibumu lakukan untuk. Nggak sama. Ibumu melakukan ini kepadamu ketika kau kecil dengan harapan engkau bisa hidup, dan engkau melakukan itu sekarang kepada ibumu dengan harapan ibumu cepat mati. Banyak orang yang merawat ibunya ketika tua renta, yang ada dalam hatinya, bagaimana ibuku cepat mati. Tapi tatkala ibu kita merawat dan membesarkan kita, yang dia harapkan kalau bisa nyawa dia berikan kepada kita. Maka yang sudah umur 40 tahun, lihat masa-masa dia dulu, apakah dia sudah berbakti sama orang tuanya. Maka doa nih, orang yang umur 40 tahun itu baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bisa kayak gini karena engkau ya Allah. Aku bisa memiliki rumah, bisa kerja ini karena engkau ya Allah. Dan beri aku ya Allah kekuatan untuk bisa berbakti sama orang tua aku. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tardah. Bantu aku ya Allah untuk bisa beramal soleh. Yang mungkin dulu sholatnya jarang-jarang, yang mungkin dulu sholatnya di rumah ya, yang laki-laki sekarang umur 40 tahun masjid. Kita dipanggil nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap di rumah nonton TV ya. Kemudian ngobrol, ngopi, mungkin dipanggil sama Allah SWT, hayya 'alas shalah nih. Yang manggil itu yang menciptakan kita aja. Kita kalau dipanggil sama bos kita, dipanggil sama bos nih, assalamualaikum, fulan ya, kau sekarang ke kantor, kata dia, siap, berangkat. Padahal kita berangkat dengan kaki pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memegang HP itu dengan tangan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memandang dengan mata pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tatkala yang memberikan semuanya kepada kita, minta kita ke rumahnya, ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita malas datang ke situ. Berat. Allah Akbar. Apa sih yang dicari? Kau dipanggil sama bosmu cuma digaji 3 juta, 5 juta, kau begitu bangganya. Kau bisa tahu bahwa harga tanganmu ini miliaran. Harga matamu itu miliaran. Jantung yang berdetak pun miliaran. Kita lebih taat kepada makhluk daripada kepada pencipta kita. Maka sekali lagi, yang umur 40 tahun ya, khususnya, bukan berarti yang sebelum itu enggak, yang umur 40 tahun lebih dia tanya, saya nih
selama setahun ini berapa kali sholat di masjid? Mungkin cuma Jumatan saja. Mulai sekarang tidak. Ibu-ibu ketika azan dikumandangkan berhenti dari semua pekerjaannya. Ini bisa ditunda. Banyak di antara ibu-ibu kalau ada kerjaan rumah itu nunggu kerjaannya selesai. Kata dia nyapu ya gitu ya. Azan, oh ya tak mari no sih. Habis nyapu lihat oh ada piring-piring kotor. Oh iya tak cuci piring sih. Terus habis cuci piring anaknya datang pulang. Oh ngasih makan dia. Sholat zuhur baru jam 2 kadang-kala. Karena sibuk dengan pekerjaan. Jangan sudah. Nih Allah nih. Hayya ala sholah. Di antara amal soleh yang paling mulia apa? As-sholatu ala waktu. Sholat tepat waktu. Banyak bapak-bapak yang qanaah kalau urusan akhirat. Qanaah. Kalau urusan dunia kita, kalau ada gaji 1 juta, mamanya nih, bapak kerja di rumah bapak, gajinya 1 juta. Tapi bapak kerja di pinggir jalan sana, buka toko, gajinya 27 juta. Milih mana? Berangkang, dia milih pinggir jalan. Nah apa pinggir jalan? 27 juta Ustaz. Tapi kenapa kalau sholat? Di rumah dapat berapa pahalanya? 1. Di masjid berapa? 27. Kita milih, ya nggak apa-apa lah Ustaz, saya milih yang 1 aja Ustaz. Subhanallah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di diri kalian tuh akan sirna dan habis semua. Apapun yang kalian miliki, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah. Kita lihat tadi ada kotak amal lewat. Iya. Lihat tuh. Ketika kotak amal lewat, kita bawa duit 1 juta ratusan sama 2.000. 1 juta ratusan sama 2.000 perak. Yang mana yang ditaruh jamaah? Yang 2.000. Yang 2.000. Padahal 2.000 ini yang bakal dia jumpain. Tidak sedikit orang-orang nanti ketika hari kiamat yang dia temuin di catatan amalannya cuma 2.000-an. 2.000. Kok cuma 2.000 aja kata dia. Aku punya uang 1 miliar kok nggak ada di sini. Betul, kau tinggal uang itu. Kau tinggal uang itu. Dan seharusnya orang berpikir ketika umur 40 tahun, apa yang aku akan persiapkan? Sebagian ulama memisalkan nih, orang umur 40 tahun itu seperti orang yang berangkat umroh. Berangkat umroh berapa hari biasanya? Ya, biasanya 9 hari lah. Umumnya itu 9 hari atau 12 hari. Yang 9 hari. Ketika kita sampai sana, kita kan bawa tas, bawa koper macam-macam ya. Ke sana hari ketiga, hari ke-6, biasanya hari ke-6, ke-7, ke-8 persiapan mau pulang. Kita sudah packing. Hati-hati. Jadi mau pulang sudah insyaallah besok. Jangan lupa barang-barangnya dipak semuanya. Ini orang bawa uang 1 miliar. Ketika sudah mulai packing bajunya ya, dia masukin semuanya. Uang 1 miliar itu ditinggal sama dia di hotel. Dia pulang ke Indonesia bawa tas. Ditanya, "Mas loh, sampean duit 1 miliarnya mana?" "Saya tinggal di Mekah." "Loh, waras sampean Mas." "Kok tinggal?" Iya, orang kan kalau yang akan dibawa, yang dia bawa itu yang mahal, yang berharga. Tapi kenapa kita, yang kita sedekahkan mesti yang tidak berharga? Itu yang akan kita temui di catatan amal kebajikan kita. Ketika dihitung-hitung semua nggak akan ada tuh 1 miliar tuh. Yang ada 2.000, 3.000, 100, 500. Yang 1 juta, 2 juta nggak ada. Nggak dia masukkan ke sana. Maka ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan terlenakan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Salah satu amalan yang harus dilakukan orang yang umur 40 tahun, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Punya rumah 5, 1 sedekahkan. Nggak dilarang, kita kaya itu nggak dilarang, jemaah enggak.
Kita mau punya rumah 5, punya rumah 7, punya perusahaan 3, punya mobil 10. Nggak dilarang untuk kaya itu. Tapi ingat, yang kau mau bawa itu yang mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian disibukkan dengan banyak-banyakan harta itu sampai mati akhirnya. Nggak ada yang dibawa sama kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadba'ul mayyit thalath. Ada 3 yang akan mengantarkan kita ke kuburan. 3. Kalau orang mati itu 3 akan ikut ke kuburan. Yang pertama, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Mal, harta dia. Harta itu akan ikut ke kuburan. Kalau orang kaya biasanya yang ngantarkan ke kuburan banyak apa sedikit? Banyak. Kalau orang terkenal, artis yang ngantarkan ke kuburan banyak apa sedikit? Banyak. Ahlu, keluarganya ikut semua ke kuburan. Dan bersama amalnya juga ikut ke kuburan. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Harta dan keluarganya akan pulang. Pulang, Mbak. Semuanya pulang. Sampai anak yang mencintai orang tuanya ini. Kalau kita punya anak berbakti sama kita, ketika kita mati, kita akan dimasukkan ke kuburan, diinjak-injak di kuburan, ditinggal sama anak kita. Ditinggal. Nggak akan ada anak yang menemani orang tuanya di kuburan. Terus bersama siapa kita? Cuma bersama amal kita. Rumah yang kita bangunkan besar, nggak kita bawa. Mobil mewah yang kita beli, sawah-sawah yang berhektar-hektar kita miliki, nggak ada yang dibawa. Maka kita kalau sudah umur 40 tahun minta wa an a'mala sholihan, ya Allah. Bantu aku agar aku bisa beramal soleh, ya Allah. Yang nggak pernah sholat sunnah, tambah sholat sunnahnya. Karena mungkin dulu sebelum 40 tahun banyak sholat-sholat kita yang kurang benar. Yang pertama dihisab pada hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, semua amalnya benar. Kalau sholatnya kurang, akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Waktunya kita memperbanyak sholat sunnah. Kemudian puasa sunnah. Mungkin dulu kita pernah nggak puasa, kita pernah badung dulu, pernah nggak benar ya dengan puasa itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian kita berdoa nih orang yang umur 40 tahun, ya Allah perbaiki aku di anak keturunanku. Karena terus terang anak itu juga termasuk penyambung amal kita. Bapak-bapak kepingin punya anak berapa? Yang banyak kalau punya anak. Karena kalau semakin banyak peluang untuk didoakan sama anak kita semakin besar. Anaknya 1 preman, 1 jadi preman anaknya nanti. Apa akan mendoakan orang tuanya? Kok orang tuanya? Dirinya sendiri tidak pernah dia doakan. Maka bagaimana kalau punya anak 10? Masya Allah. Orang-orang dulu itu jemaah nggak ada yang takut punya anak banyak. Kalau saya lihat keluarga ibu saya 7, keluarga bapak 9, keluarga fulan banyak anaknya, nggak takut dengan masalah rezeki. Padahal pekerjaan mereka lebih susah dari pekerjaan kita. Tapi barokah mereka. Karena mereka yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Bukan orang tuanya yang ngasih rezeki itu. Kita kalau berpikir yang ngasih rezeki itu kita, nggak bisa kita ngasih makan anak kita. Orang baru nikah gajinya 1 juta, ada yang 700 gajinya. Punya anak, kalau dia berpikir nanti kalau anak saya kuliah ya apa ya? Anaknya baru lahir dia mikirin kalau kuliah gitu kan. Biarin nanti tuh rizkinya tuh akan datang tuh. Ada yang ngatur rizki. Allah yang memberikan rizki. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allah perbaiki keturunanku. Dan ingat orang tua, anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keturunan kalian, keluarga kalian dari api neraka. Banyak orang tua yang anak perempuannya jadi pelacur, naudzubillah min dzalik. Dan biasa dibawa oleh lelaki gonta-ganti ya, lelaki yang membawa dia dibiarin sama orang tuanya. Bahkan orang tua kalau melihat anak perempuannya di rumah, nak,
Kok nggak ada yang bawa, nak? Subhanallah. Subhanallah. Ingat jamaah, kalau kita punya anak yang jadi pelacur umpama, yang jadi preman, dan kita tidak mendidik mereka, jangan harap masuk surga. Sebelum kita mempertanggungjawabkan tuh anak-anak kita, mereka akan pegangin kita di hari kiamat. Ya Allah, nih bapakku nggak pernah ngajarkan kepada aku sholat. Nih bapakku nggak pernah ngajak aku ke masjid. Nih ibuku yang kerjanya ya Allah cuma arisan sana arisan sini, anaknya nggak pernah diurusin. Maka hati-hati, kita minta sama Allah supaya keturunan-keturunan kita diperbaiki. Jadi anak-anak yang soleh dan benar. Inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku kembali kepadamu ya Allah. Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya waktunya taubat sudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau anak muda berbuat dosa, itu masih lumrah. Tapi tetap dosa ya. Jangan dikatakan lumrah, oh berarti nggak apa-apa, tetap dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang sepuh yang berzina. Orang tua yang berzina. Tuh umur 40 tahun tuh sudah tua tuh orang sudah. Udah tua, udah sakit-sakitan masih berzina. Yang seharusnya dia ke rumah Allah bertobat, masih melakukan dosa. Syaikhun zanin. Tapi biasanya godaannya memang semakin berat. Orang itu kalau sudah umur 40 tahun, kita katakan tadi sudah mapan, hartanya sudah mulai banyak, udah punya villa, udah punya ini, punya itu. Godaan wanita semakin kuat sama dia. Tapi syahwatnya itu sudah semakin menurun seharusnya. Tidak seperti anak muda. Tapi ternyata dia berzina, maka Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Wa malikul kadzab, raja, penguasa yang suka berdusta, yang menjanji-janjikan kepada rakyatnya tapi tidak pernah dia tepatin. Syaikhun kadzab, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wis miskin, sombong. Kalau orang kaya sombong, dosa. Orang miskin sombong, lebih dosa lagi. Tetap kita katakan orang sombong, orang kaya sombong ya nggak apa-apa, dosa, tetap dosa para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terkadang dilupakan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena sibuk cari dunia. Pagi berangkat kerja, jam 7 pulang jam 4, terus rutinitas seperti itu aja. Dia lupa kalau dulu saya pernah berzina, ya Allah. Dulu saya pernah berbuat ini, pernah berbuat ini. Tobat sama Allah SWT. Karena ada orang yang berpikiran kalau dia itu berzina sebelum menikah terus kawin, dosa zinanya gugur. Tidak. Karena orang berpikir ada sekarang nih anak-anak yang menikah karena sudah tabrakan katanya. Karena sudah kecelakaan akhirnya dinikahkan. Dan tidak bertobat kepada Allah SWT. Rumah tangganya kacau, ribut terus. Gara-gara dia lupa nih dosa dia. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Bukan dengan dapat buku hijau selesai, tidak. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Dan Allah akan menerima tobat yang orang-orang yang bertobat. Maka kita harus ingat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir di doa ini, seorang yang sudah umur 40 tahun mengatakan, wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang Islam. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kau kecuali dalam kondisi muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang umurnya 40 tahun
bangun villa. Kalau di daerah Purworejo di mana villanya misalnya, jemaah? Hah? Nggak ada. Oke lah, orang-orang Jakarta umur 40 tahun, 50 tahun, sukses bangun villa. Bangun villa di Bandung, bangun villa di Bogor. Udah bangun villa, selesai nih villanya, 2 hari mati. Dia belum pernah menempatin villa itu. Kena serangan jantung, kena apa. Seorang syekh cerita, ada seorang laki yang kaya raya, dia membangun rumah apartemen, disebutkan miliaran yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu. Setelah selesai, kena serangan jantung. Dikunjungin sama sohibnya ketika sudah mau mati nih, kata dia. Maka dikatakan, gimana menurut ente nih istri ana nih? Kalau ana mati, kawin lagi dia. Rumah ini dinikmatin sama dia dan suami dia. Betul. Antum bisa bayangin. Kadangkala kita menumpuk dunia bukan untuk diri kita, yang menikmatin orang lain. Disebutkan ada seorang juga yang membangun villanya. Villanya itu dikasih marmernya dari batu yang dari Brazil itu apa namanya? Onik. Sekarang kan musim batu akik nih ya. Antum kadangkala orang punya koleksi akik, 100 akik di lemarinya. Ada yang dia bawa mati. Satu pun nggak ada yang dia bawa. Bahkan akan dilepas sama anaknya. Kalau bapaknya mati pakai akik, akan dibiarin sama anaknya. Oh, cok pak eman-eman pak. Pak mati wis kono. Ibunya ketika mati dengan kalung emasnya dan gelang-gelang emasnya, cincin emasnya, apa anaknya tega membiarkan emas? Bukan tega sama ibunya ya. Tega sama emasnya itu dibawa mati ibunya. Nggak akan tega dia. Ya salah siapa? Ibu tidak mensedekahkan. Kalau ibu sedekahkan, ibu akan bawa ke kuburan. Tapi sekarang itu hak kita. Iya, hak ahli waris. Dilepas. Nih yang Syekh cerita, ada seorang membangun villa. Kemudian lantainya itu pakai batu onik. Dikatakan sampai 2,5 tahun dia menghiasi villanya itu. Kurang beberapa hari, udah selesai nih, dia mau datang ke villa itu, mati jamaah. Dan itu realita yang tidak bisa dipungkirin. Apa kita tetap akan menjadi budak-budak dunia? Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Karena dunia ini akan hancur lebur. Yang kita bawa tuh hanya yang kita sedekahkan dan amal soleh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia? Kata para sahabat, nggak ada Rasul. Semua pasti lebih cinta dengan harta dia sendiri. Masa cinta dengan hartanya orang lain? Dengan harta ahli warisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maluk, hartamu itu ma akaltahu fa afnait. Yang kau makan kemudian habis jadi kotoran. Wa ma labistahu fa ablat. Yang kau pakai kemudian jadi usang. Wa ma anfaqta fa abqait. Dan yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Selain itu adalah hartanya ahli waris. Rumah walaupun sertifikat atas nama kita, perusahaan milik kita, semua sandal yang kita pakai, semua yang milik kita itu akan kita tinggal kecuali yang kita sedekahkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sekali lagi, banyak-banyaklah berdoa. Dibaca nih surat Al-Ahqaf ayat 15, dihafalin. Sering-sering kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardaha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anaknya diajarin, nak sini nak, doakan bapak nak ya. Bapak ini sudah tua, ajarkan kepada anak kita, nak mintakan ampun buat bapak nak ya. Ajarin sama anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita diperbaikin. Banyak orang tua yang lebih berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat. Subuh azan dikumandangkan, anaknya nggak dibangunin. Kenapa? Masih kecil, kata dia. Ya Ustaz, masih kecil Ustaz.
kan belum wajib sholat. Tapi ketika jam 7 diobrak-abrik anaknya suruh sekolah. Apa sekolah wajib? Lebih wajib mana antara sekolah dengan sholat? Sholat. Maka tolong perhatikan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan pada penghujung acara ini saya sampaikan nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Istrinya Ummu Darda pernah meminta sesuatu kepada Abu Darda. Ya, namanya perempuan kadang-kala dia minta yang neko-neko. Banyak istri itu mintanya yang macam-macam gitu kan. Akhirnya Abu Darda mengatakan kepada istrinya, tasabbari. Fa inna amamana aqabatan ka'udan la yujawizuha illa akhafun nasi himlan. Kata Abu Darda, wahai istriku, sabar kau. Kalau mungkin keinginanmu, kebutuhanmu tidak bisa aku berikan, sabar kau. Di depan kita ini ada jalan yang susah, yang terjal, yang nggak ada orang bisa melewatin jalan itu kecuali yang bawaannya sedikit. Orang-orang yang bawaannya sedikit insya Allah bisa melewatin seperti itu. Maka dunia ini hanya jembatan untuk menuju kampung akhirat. Tinggalkan semuanya. Kita ketemu nanti di akhirat. Kargukan barang-barang besar ini. Nanti berjumpa kelak di padang mahsyar sana. Berjumpa kelak di timbangan kita. Berjumpa kelak di sirat. Sampai kelak berjumpa dengan kita di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Silakan masuk ke, mungkin dibacakan saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah kita ikuti pencerahan dari Ustaz Syafid. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan boleh ditulis. Langsung saja yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita memohon ampunan karena kita dan istri kurang berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua sudah meninggal. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya, Masya Allah. Itulah jamaah, terkadang banyak di antara kita yang sudah terlambat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun adraka abawaihi aw ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, sengsara seorang hamba yang hidup dalam kondisi masih memiliki orang tua yang sudah sepuh, tapi ternyata orang tua yang sudah sepuh itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Karena mungkin tadi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah mati, tiket masuk surga dia sudah selesai. Kalau lewat tiket paling dekat kita tidak bisa masuk surga, apa akan pakai tiket yang jauh sama masuk surga Allah SWT. Namun pintu taubat itu terbuka. Bagi seorang yang belum berbakti kepada orang tuanya di masa hidupnya, yang pertama yang harus dia lakukan adalah istighfar untuk keduanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua yang bisa dia lakukan adalah bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dia punya rezeki, orang tuanya ninggalin warisan, bangunkan masjid buat orang tuanya, wakaf buat orang tuanya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan setelah meninggalnya mereka. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita atau kerabat dia, apalagi kepada paman kita, kepada bibi kita, berbuat baik kepada mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih. Termasuk kebaktian yang paling maksimal. Termasuk kebaktian paling maksimal itu seorang anak berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Seorang muslim berbuat baik sama orang tuanya itu bukan karena orang tuanya ada di depan dia, tidak. Kita nggak munafik. Kita kadang-kadang sama orang tua kita pura-pura baik, di belakang kita mencela orang tua kita. Tidak. Orang tua kita nggak ada, udah mati, tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tadi
berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Kita datang ke rumah mereka, kita kasih, ya kalau ada sedekah-sedekah buat mereka, kita potong kurban, kita ingat dengan teman-teman orang tua kita. Itu termasuk kebaktian yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sikap saya seandainya dilarang sama suami untuk datang ke kajian, sedangkan suami belum tidak mau diajak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah Ustaz Syafiq adanya Ustaz Dr. Khalid MA? Terima kasih. Iya, bismillah. Berkaitan dengan bagaimana seorang istri yang dilarang oleh suami untuk datang ke pengajian. Para suami harus tahu bahwa perempuan-perempuan itu, walaupun mereka ada di bawah kekuasaan seorang lelaki sebagai suami, mereka tetap adalah hamba-hamba Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para suami, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah itu untuk datang ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah. Nggak boleh suami melarang istrinya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Itu suatu perbuatan dosa tatkala dia melarang istrinya ke rumah Allah. Istri mau sholat ke masjid. Memang wanita lebih baik sholat di mana? Di rumah. Tapi kalau istrinya mau ke masjid, boleh suami melarang? Nggak boleh. Mengatakan, bang, aku kepingin sholat subuh di masjid. Apa yang bisa dia lakukan? Ya tafadhali. Itu hakmu untuk ke rumah Allah. Tapi tetap harus izin kepada suami. Karena jangan sampai suami pulang, istrinya hilang gitu kan. Mana istriku, nggak ada. Padahal istrinya ada di masjid. Bagaimana posisi istri yang dilarang datang kajian? Ya berusaha untuk mengambil hati suaminya ya. Jangan sampai pengajian itu kan dalam artian nggak harus di masjid. Bisa jadi kita dapat kajian lewat radio, lewat apa, lewat TV, atau kita bisa baca buku. Tapi tetap kalau untuk keluar rumah izin sama semua suaminya. Doakan suaminya mudah-mudahan terbuka pintu hatinya sehingga mengizinkan dia untuk datang ke rumah Allah SWT. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita hidup ini penuh ujian semuanya. Ada bapak yang diuji sama anaknya, ada anak yang diuji sama bapaknya, ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya. Kita lihat para nabi umpamanya, Nabi Nuh alaihissalam, siapa ujian beliau? Istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ujian beliau? Bapaknya. Nabi Nuh juga alaihissalam, siapa ujian dia? Anaknya Nabi Nuh. Nabi Lut seperti itu. Jadi itu hidupnya ujian, maka perlu kesabaran kita menghadapi hal itu. Kalau dikatakan apakah anak saudaranya Ustadz Khalid, adiknya, nah, saya adiknya Dr. Khalid Basalamah, walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim. Nah, karena innamal mu'minuna ikhwah. Jadi memang marga Basalamah ini termasuk marga yang datang dari Yaman, dari Hadramut sana. Mereka banyak di Indonesia. Ya salah satunya Dr. Khalid Basalamah termasuk yang turun di mana? Di Makassar sana. Adapun kakek saya waktu pertama datang ke Indonesia ini turunnya di Padang dulu. Dari Padang ke Jakarta. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang mengkonsultasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Dr. Syafiq Binta Hasan Basalamah yang saya hormati, izinkan saya bertanya beberapa hal. Ada 3 hal. Yang pertama, apakah boleh wanita Arab atau wanita Arab turunan di Indonesia dipinang oleh pria non-Arab yang tidak bermarga tapi satu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Masya Allah. Yang kedua, satu-satu aja, satu. Kecuali berkaitan. Saya tertarik dengan satu gadis Arab. Wah, ini konsultasi. Saya tertarik dengan salah satu gadis Arab turunan. Kebetulan marganya sama dengan Ustadz. Dan saya berteman dengan ayahnya cukup dekat.
Dan tiap subuh suka berangkat ke masjid bareng saat di Pekalongan sana, dari Pekalongan kan. Tapi anaknya, gadis yang dimaksud, tidak mengenal saya. Hanya saja memiliki cukup informasi tentang dia. Maka layak dan adakah harapan saya untuk mempersiapkan? Yang ketiga, ini berlanjut. Mohon nasihat Ustadz terkait hal itu. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengumpulkan semua sahabatnya yang berjumlah 114.000 kira-kira pada waktu itu. Di antara pesan yang beliau sampaikan alaihi salatu wassalam, ala la fadla li arabiyyin ala a'jamin wala li a'jamin ala arabi illa bittaqwa, kullukum min adam wa adam min turab. Kata Rasulullah SAW, semua kalian ini diciptakan dari satu, dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi bahan dasar semua manusia ini sama, dari tanah. Maka tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang non-Arab. Dan tidak ada kemuliaan orang non-Arab atas orang Arab ya. Kadang-kala orang mengatakan saya Arab, kamu bukan Arab, seakan-akan dia kasta lebih rendah. Orang-orang kulit putih umpamanya memandang orang-orang negro sebagai orang yang lebih rendah dari dia. La fadla, nggak ada keutamaan illa bittaqwa. Yang menjadi standar keutamaan dan kehormatan seseorang adalah takwa kepada Allah SWT. Terus bagaimana kalau mau menikah dengan orang Arab? Boleh-boleh aja kalau diterima. Seperti itu masalahnya. Jadi kita ini jangan sama orang Arab, sama orang non Arab pun sama-sama non Arab ngelamar itu boleh kalau diterima. Kalau nggak diterima ya pulang ya mah. Dan orang nolak itu macem-macem. Kadang-kala nih orang lelaki ini apa ya, nggak nyambungan gitu ya. Apa istilahnya? Orang mudeng. Ada datang nih melamar ya anaknya orang, masya Allah. Kemudian orang tua yang ngomong, maaf anak saya belum mau nikah, seperti itu. Oh, saya tunggu, gitu dia. Oh, saya tunggu. Itu suruh pulang sudah maksudnya. Kok ditunggu? Kadang-kadang orangnya ngomong, anak saya masih mau sekolah. Oh, nggak apa-apa. Berapa tahun saya siap menanti, gitu kan. Mas, sampean ditolak, Mas. Artinya itu, Mas. Kecuali mertuanya ngomong, calon mertua ngomong ini sama dia, anak saya masih mau sekolah. Apa sampean siap menunggu? Ah, itu diterima. Tapi kalau cuma ngomong mau sekolah berarti ditolak antum. Dan harus gentle seorang laki. Udah kalau ditolak gitu ya. Kayak tadi umpamanya dia mau melamar umpamanya keluarga bahasa lama. Karena memang orang Arab ini kadangkala lebih suka menikahkan anaknya dengan sesama mereka. Itu nggak apa-apa. Orang Padang kepingin nikahkan anaknya sama-sama orang Padang. Orang Sunda kepingin seperti itu, hal yang wajar, kembali kepada keinginan dari pihak keluarga tersebut. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memang memberikan kepada kita standar. Kalau kau ingin menikahkan anakmu, jangan melihat kepada itu, lihatlah kepada agama dan akhlaknya. Orang-orang Arab kenapa kok jarang mau menikahkan anak perempuannya dengan selain Arab? Kadangkala kesian sama cucunya. Karena cucunya nanti tidak akan membawa marga. Takut sama sepupu-sepupunya itu dia apa? Dikucilkan seperti itu. Ya itu termasuk salah satu pandangan yang karena kesian sama cucunya gitu loh. Kalau nanti mamanya dipandang ini nggak ada marganya ini, seperti itu. Dalam orang Arab biasanya nyebut orang Jawa itu akhwal. Orang Arab kalau nyebut orang Jawa itu akhwal. Akhwal itu dari asal kata khol yang artinya bibi dari ibu. Karena orang Arab ketika datang ke Indonesia, mereka tidak bawa istri. Dia menikah dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, menikahlah dengan orang Indonesia. Ketika anaknya bertanya, Pak ini siapa? Dikatakan akhwal, saudara-saudara ibumu gitu loh. Seperti itu ucapan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya itu wajar sekali kalau ketika mereka menolak, nggak mau nerima antum, ya antum harus sabar. Bukan karena antum nggak layak diterima, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan
yang lainnya. Antum kalau sudah dekat sama orang tuanya, bismillah. Kekuatan doa itu tidak terbendung. Kalau antum minta sama Allah SWT, Allah tinggal kun fayakun. Jadi ketika ditolak, insya Allah ada yang lebih baik dari dia. Karena tidak hanya dia wanita di muka bumi ini. Jadi nasihat ana buat dia, bismillah, antum istikharah, antum musyawarah. Kalau belum siap untuk ditolak, yang jadi masalah kadang-kala orang itu siap diterima, nggak siap ditolak. Kalau belum siap ditolak, jangan minta anak dia. Kalau antum nggak siap ditolak, cari wanita lain. Tapi kalau antum siap, saya siap. Kalau berarti saya ditolak, bukan jodoh saya, bismillah, berangkat. Insya Allah itu akan jadi baiknya, apalagi kalau perempuan itu adalah wanita yang soleha seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika ada seorang suami melakukan perzinahan dengan istri orang lain, lalu orang lain tersebut menceraikannya, apakah laki-laki ini boleh menikahi wanita tersebut yang telah diceraikan? Dan bagi istrinya, apa boleh minta cerai? Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Perzinaan di Indonesia ini, dan itu juga salah satu tanda-tanda kiamat ya, banyaknya perzinaan di mana-mana, sampai kehidupan tetangga sama tetangga berzina. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kondisi seorang lelaki yang berzina dengan istrinya orang? Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menikahi, sekali lagi bukan dengan menikahi jandanya tuh lelaki perempuan itu, kalau diceraikan sama suaminya kemudian dia boleh nikahin, secara hukum boleh-boleh aja. Tapi dosa zina itu tidak selesai dengan dia menikahin seperti itu. Kemudian si istri, apakah si istri berhak meminta cerai kalau suaminya berzina? Ada dua hal yang membolehkan istri meminta cerai kepada suaminya. Dua hal ini bermuara di satu hal, yaitu tidak bisa menegakkan hukum Allah di rumah itu. Kalau si istri merasa, Ustaz, ana lihat suami ana nih secara fisik ganteng, dia nggak ada masalah, tapi yang jadi masalah akhlaknya seperti itu, Ustaz. Dia berzina sama istri orang, na'udzubillah min dzalik. Apakah boleh dia minta cerai? Boleh dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau suaminya bertobat, jangan terburu-buru bercerai. Kadang-kala kita melihat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kalau suaminya bertobat. Tapi kalau suaminya tidak bertobat, di kampung ini banyak ya, di desa-desa itu, dia kalau suaminya berzina nggak apa-apa, asalkan jangan kawin lagi. Itu ada pandangan seperti itu. Dia kalau suaminya kawin lagi, kiamat. Tapi suaminya berzina ke tempat pelacuran, dia tenang-tenang saja. Hati-hati, kalau itu menikah lagi itu halal. Berzina nih bawa penyakit ke rumah dia, bawa azab dan murka Allah ke rumah kita. Apalagi kita mendiamkan hal yang seperti itu. Maka ingat, termasuk dosa paling besar perbuatan zina itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan zina itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sholat Ustaz jika sudah terlanjur menikah melalui jalur pacaran? Melalui jalur pacaran. Ada sudah jelas. Nah ya, berkaitan dengan pacaran. Apa sih pacaran itu jemaah? Kayaknya nggak perlu didefinisikan pacaran itu. Orang kenal sama perempuan di jalan, kenalan, salaman, setelah itu duduk bareng, lalu jalan-jalan, lalu masuk hotel, lalu nanti melamar, menikah. Itu termasuk dimurkain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyentuh perempuan yang bukan mahramnya, boleh apa nggak boleh? Nggak boleh jemaah. Anaknya orang nih, jangan sembarang-sembarang kau memandang wanita yang bukan mahramnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbaiat dengan wanita-wanita, beliau tidak membaiat dengan tangan beliau. Kalau lelaki-laki itu datang masuk Islam, berjanji sama Nabi, salaman Nabi sama mereka. Karena lelaki, tapi kalau perempuan, Nabi enggak. Sekarang di Indonesia ini salaman, cipika, na'udzubillah min dzalik, acara di televisi, tidak tahu saya kapan pernah melihat acara itu.
ada ketemu fans, artis laki ketemu sama fan perempuan. Itu fan perempuannya dipegang, dipeluk. Na'udzubillah, muslim. Kalau kafir fadl nggak apa-apa. Kau tuh orang Islam, kau harus tahu hukum sebagai seorang muslim. Kau tuh hamba Allah, budaknya Allah kau itu. Maka kalau tadi sudah kadung pacaran dan kemudian menikah, banyak-banyak istighfar atas dosa yang pernah dia lakukan. Dan orang tua harus carikan menantu yang baik, ya. Harus carikan suami yang baik buat anaknya supaya anaknya hidup berbahagia kelaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mana yang harus didahulukan, Ustaz? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah? Masya Allah. Jadi memang kalau kita melihat ukhuwah ini ada macam-macam. Yang pertama tadi disebutkan ada ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Ya memanglah kita sama-sama manusia. Kemudian ukhuwah qaumiyah, mungkin sekarang disebut wataniyah. Saudara satu qabilah, satu suku, satu negara. Dan ada ukhuwah Islamiyah. Mana yang harus didahulukan? Ingat bahwa semua persaudaraan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sirna dan musnah nantinya. Kita satu kerabat, satu nasab, satu darah. Tapi kalau tidak dibangun persaudaraan kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada artinya. Ukhuwah Islamiyah itu yang pertama. Tapi kita hidup umpamanya seperti di Indonesia. Kita di Indonesia ada orang kafir, tetangga kita non muslim, ya kita punya kewajiban menghormati dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di kota Madinah, beliau berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Rasul menghargai mereka. Selama mereka tidak berbuat kejahatan, Nabi membiarkan mereka. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik kepada semuanya. Kepada binatang pun kita berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak sampai melampaui batas-batas. Karena kalau toleransi di negeri kita ini melampaui batas. Contohnya urusan agama. Natalan umpamanya, Natal. Boleh nggak kita mengucapkan Natal kepada tetangga kita yang non muslim? Kita bantu dia, kita bangunin rumah dia, dia sakit kita bawa ke dokter, kita punya rezeki kita bagi, itu boleh. Itu urusan sosial. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini urusan ibadah, ini sudah. Dia merayakan hari kelahiran Tuhan. Ketika kita datang mengatakan itu berarti kita ikut melestarikan hal itu, tidak. Jadi kalau nanti mungkin kita punya, kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustaz, bos ana nih non muslim Ustaz, kata dia. Dia kalau lebaran mengucapkan selamat hari raya. Kalau Natalan gimana Ustaz? Kalau saya nggak mengucapkan nggak enak. Ya ucapkan sampai datang ke tempat dia. Bos, lakum dinukum waliyadin, bos. Nah, supaya tahu memang lakum dinukum waliyadin. Berarti bosnya oh ya, terima kasih gitu kan bosnya. Ya supaya tahu kita muslim. Kita ini dididik untuk tauhid, untuk la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan tiga, nggak ada Tuhan tiga. Tuhan itu satu. Kita baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Kita dididik untuk tauhid. Kok pas Natalan kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhanmu. Kita mengucapkan selamat. Ya enggak lah, jamaah. Kalau lebaran sekedar lebaran Idul Fitri, tidak ada hubungan mungkin dengan urusan ketuhanan, tapi ini Natalan berurusan dengan tauhid. Hati-hati yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, bagaimana mengatasi seorang istri yang selalu cemburu, Ustaz? Insyaallah. Ini kayak mewakili semua itu. Masya Allah, Masya Allah. Cemburu itu berlandaskan cinta. Jadi kalau seorang istri cemburu kepada suaminya, itu wajar, asalkan tidak berlebihan. Kalau cemburu sudah berlebihan jadi setan yang ada was-was. Suaminya pulang agak malam, oh kayaknya wis kawin meneng mah. Seperti itu. Apa? Enggak, husnudzon sama suaminya, ibu-ibu. Kemudian bagaimana sikap suami? Suami ketika mendapati istrinya pencemburu, dia hargai kecemburuan istrinya, diarahkan kepada yang lebih baik. Jadi masalah kadang-kala istri ini cemburu sama
keluarga suami. Cemburu sama adiknya suami, cemburu sama ibunya suami, itu lebih berat lagi. Itu bukan cemburu, yang ada itu namanya hasud, iri dengki. Ketika suami ngasih kepada ibunya, apa kata istri? Kok enak ibu dikasih terus? Allahu Akbar. Tuh ibu, suami itu yang melahirkan suamimu. Suamimu bisa kayak gini gara-gara ibunya. Jadi bapak ketika menghadapi kecemburuan suaminya, ya dijelaskan. Harus dibuka. Kemudian ibu-ibu juga dikasih nasihat, tidak suka mencurigai suaminya. HP suaminya dibukain ya, suaminya lagi masuk kamar mandi diambil. Dompet suaminya dibuka, mungkin ada apa macam-macam. Itu termasuk perbuatan yang tidak hak ya. Karena hal itu akan membuat rumah tangga jadi kacau akhirnya nantinya. Tapi kalau memang sudah ada bukti, umpamanya suaminya berbuat yang tidak benar, dinasehati, ngobrol sama suaminya dengan cara yang baik. Dan kalau mau ngasih nasihat suami, ibu-ibu, jangan menggurui. Karena suami-suami di sini nggak suka diguruin. Iya, lelaki itu egois tuh. Jangan kalau suaminya punya salah, baru datang kerja, Mas, sini Mas, duduk sini. Ada yang ingin saya sampaikan. Nggak seperti itu kalau mau ngomong sama suami ya. Udah bikinin teh macem-macem, ambil dipijetin ya. Mas boleh saya ngomong Mas? Dengar tuh suaminya tuh. Iya ada apa Dik? Baru kasih nasihat. Insya Allah dengar seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya sudah waktunya nih. Terakhir. Nah. Ada beberapa pertanyaan yang memang agak sama ya saya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, adakah tuntunan untuk sholat sunnah tasbih? Bolehkah kita melaksanakannya? Mohon penjelasan. Nah, berkaitan dengan sholat sunnah tasbih, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat tentang sholat sunnah tasbih. Sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Di antara yang mensahihkan umpamanya Syekh Albani rahimahullahu taala, sehingga sholat sunnah tasbih bisa diamalkan berdasarkan hadis itu. Tapi sebagian ulama memandang hadisnya itu lemah karena tidak ada riwayat dari Rasul SAW beliau mengamalkannya. Dalam kondisi seperti ini, maka saya melihat kita harus berlapang dada ketika ada yang mengatakan saya mau sholat sunnah tasbih Ustaz. Ya monggo, tafadhol. Karena memang hadisnya disahihkan oleh para ulama. Tapi umpamanya saya beranggapan hadisnya itu lemah Ustaz, karena ulama-ulama menjelaskan hadisnya itu lemah. Ya silahkan, jangan dilaksanakan ketika menghadapi seperti itu. Karena memang kondisinya hadisnya itu berada di tengah. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Dan kita yang ingin mengamalkan fadhol, cuma pengamalannya sholat sunnah tasbih itu tidak harus berjamaah. Kadang-kala ada orang yang sholat tasbih kalau berjamaah baru sholat. Enggak, ya udah sholat di rumah. Yang mau sholat sunnah tasbih itu termasuk sholat sunnah yang dianjurkan berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang menjadi penutup perjumpaan kita hari ini, karena masih ada acara selanjutnya nanti ini. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.